Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus prediksi soal SKB penyuluhan kesehatan masyarakat. Nanti di video ini dan video selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal analisa, soal-soal kasus, yaitu terhadap SKB penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, adapun perlu kita ingat bahwa kisi-kisi di peraturan Menpan RB tahun 2021 untuk kemampuan khususnya yaitu analisa data dan rencana, pengumpulan data primer, analisis tabulasi data, olah data penyuluhan, penyusunan rancangan strategi penyuluhan, penyusunan dan penyeleksian materi penyuluhan, uji coba materi, evaluasi media penyuluhan, advokasi kesehatan, penggalangan dukungan sosial, pelaksanaan penyuluhan kesehatan, pengembangan penyuluhan kesehatan. Nah, diingat ya teman-teman, ini kisi-kisi peraturan Menpan RB tahun 2021. Oke, kita lanjut saja ke soalnya, itu mengenai kisi-kisi analisis data dan perencanaan Promkes. Soalnya, sebagai petugas Promkes di Puskesmas Y, Pak Fulan ditugaskan untuk membuat leaflet PHBS rumah tangga yang nantinya akan dibagikan pada kader pemuda sehat dalam acara penyuluhan di desa X minggu depan. Yang dilakukan Pak Fulan dalam perencanaan Promkes pada tahap kegiatan: A. Menentukan tujuan Promkes, B. Menentukan sasaran Promkes, C. Menentukan metode Promkes, D. Menentukan media Promkes, E. Menentukan pelaksanaan Promkes. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Menentukan media Promkes. Di soal bahwa dikatakan clue-nya yaitu membuat leaflet PHBS rumah tangga. Nah, membuat leaflet ini salah satu media Promkes, yaitu berupa media cetak yang nanti akan dibagikan di penyuluhan di desa X. Dan yang jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, sebelumnya untuk menentukan tujuan Promkes ini arahnya mau kemana. Misalkan kalau PHBS rumah tangga, dia meningkatkan kemampuan, kemudian dari mau dan mampu melaksanakan PHBS rumah tangga. Itu tujuan. Kalau menentukan sasaran, itu sasarannya berarti bisa ke kelompok, individu, ataupun masyarakat umum. Nah, kalaupun metode, ini metode yang digunakan bisa melalui ceramah, ataupun pembagian leaflet, ataupun wawancara, ataupun dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan pelaksanaan, ini diatur oleh, di dalamnya ada waktu, kemudian tanggal, tempat, dan lain sebagainya. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, selanjutnya yaitu Ibu Fulana adalah staf Promkes di Dinkes Ki. Seminggu lagi kegiatan penyuluhan keluarga sadar gizi di Gedung Serbaguna Kecamatan P. Namun sampai saat ini masih terkendala waktu kegiatan yang belum menemui titik temu dengan pihak kecamatan. Sehingga Ibu Fulana terus melobi Pak Camat untuk segera memutuskan waktu kegiatan penyuluhannya. Yang dilakukan Ibu Fulana termasuk pada tahap kegiatan: A. Menentukan tujuan Promkes, B. Menentukan sasaran Promkes, C. Menentukan metode Promkes, D. Menentukan media Promkes, E. Menentukan pelaksanaan Promkes. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Menentukan pelaksanaan Promkes. Di soal ini sudah ada clue-nya, yaitu mengenai seminggu lagi kegiatan penyuluhan keluarga sadar gizi di Serbaguna. Kemudian clue yang paling penting yaitu terkendala waktu kegiatan. Hal ini menjadi pikiran oleh Ibu Fulana.
Dia berusaha untuk melobi Pak Camat segera memutuskan waktu kegiatan penyuluhannya. Nah, memutuskan waktu kegiatan penyuluhan ini termasuk ke dalam pelaksanaan promkes. Jadi yang paling tepat adalah jadi yang opsi lainnya sudah dijelaskan ya teman-teman. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu Kelurahan A merupakan wilayah potensi bencana. Sesuai data riwayat kejadian bencana di Kelurahan A, sering terjadi tanah longsor. Maka pihak puskesmas melalui bidang promkes akan melakukan penyuluhan mitigasi bencana di Kelurahan A bekerja sama dengan pihak terkait kebencanaan. Hal tersebut termasuk pada jenis perencanaan berdasarkan A. Alokasi waktu, B. Pencapaian indikator kinerja menghadapi keadaan darurat, promkes jenjang administrasi, strategi promkes. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C, menghadapi keadaan darurat. Sekali ya di soal itu cluenya itu potensi bencana, wilayah potensi bencana. Kemudian adanya riwayat kejadian bencana. Ada lagi ke tanah longsor, jenis bencananya. Kemudian nanti akan penyuluhan mitigasi bencana. Dinas terkait yang dilibatkan yaitu pihak terkait kebencanaan. Ini bisa BPBD ataupun Basarnas dan sebagainya. Nah, jawaban yang sesuai dengan soal yaitu paling tepat adalah yang C. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, sedikit pembahasan bahwa ada beberapa jenis perencanaan promkes kesehatan. Ini yang pertama perencanaan berdasarkan alokasi waktu. Ini berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan promosi kesehatan berdasarkan program prioritas. Ketiga, perencanaan berdasarkan tatanan promosi kesehatan. Keempat, perencanaan berdasarkan kegiatan promosi di setiap jenjang administrasi, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Kelima, perencanaan berdasarkan pencapaian indikator kinerja. Misalnya pencapaian PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, pencapaian desa dan kelurahan siaga aktif, pencapaian target imunisasi lengkap pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Keenam, perencanaan berdasarkan pada strategi promosi kesehatan. Itu ada perencanaan advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, perencanaan berdasarkan ruang lingkup program kesehatan, yaitu untuk satu program atau program terpadu. Kedelapan, perencanaan dalam menghadapi keadaan darurat, mitigasi bencana, kemudian ada kebakaran, dan lain-lain. Perencanaan berdasarkan fungsi operasional, misalkan keuangan, ketenaga kerjaan. Oke, lanjut ya. Didapatkan data hasil kegiatan sosialisasi jamban sehat di Desa X. Ternyata sebagian warganya ditemui adanya perilaku BAB sembarangan dan sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun karena keterbatasan jamban di Desa X. Hal tersebut dianalisa oleh Pak Fulan. Maka yang dipilih Pak Fulan dari data tersebut termasuk pada A. Data perilaku, B. Data khusus, C. Data umum, D. Data hasil kinerja, E. Data laporan tahunan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Data perilaku. Di soal, cluenya jelas ya. Di sini warganya itu ditemui adanya perilaku BAB sembarangan. Itu perilaku buang air besar sembarangan. Kemudian ini perilaku ini sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Nah, jelas sekali ya.
perilaku BAB sembarangan ini termasuknya ke data perilaku. Oke, sedikit penjelasan bahwa jenis data yang dianalisa dan dievaluasi itu meliputi ada 3. 1, data umum, itu mengenai keadaan geografis dan musim, keadaan penduduk, ini berupa jumlah atau kepadatan, dan ada lagi pendidikan, keadaan ekonomi. Dan yang kedua yaitu data khusus kesehatan. Ini diantaranya angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu. Dan yang ketiga yaitu data perilaku, antara lain pola makan, pola kepemimpinan, kebiasaan buang sampah, kebiasaan berobat, kebiasaan buang air besar, dan kebiasaan yang lainnya. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya Pak Fulan ditugaskan untuk memutuskan prioritas masalah rencana penyuluhan bank sampah yang ada di desa Maju Terus. Di bawah ini yang tidak harus Pak Fulan pertimbangkan adalah A. Besarnya masalah, B. Faktor ekonomi, C. Kelompok masyarakat yang terkena dampak, D. Faktor geografis, E. Faktor politik. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Faktor ekonomi. Kita lihat di pembahasan bahwa dalam menetapkan prioritas masalah harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Beratnya atau besarnya masalah, ini krusial atau tidak di lingkungan tersebut masalahnya. Dan yang kedua yaitu kelompok masyarakat yang terkena dampak. Ini dampaknya itu atau keterpaparannya itu meluas, tidak banyak yang terkena atau tidak. Kemudian distribusi geografis mengenai situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian pertimbangan politis, ini lebih ke kebijakan-kebijakan kepentingan pemangku, pejabat, RT RW, kades atau lurah dan lain sebagainya. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Seseorang promotor puskesmas P akan mengadakan penyuluhan di desa Q akhir bulan ini. Penyuluh tersebut mempersiapkan hal yang perlu disiapkan agar kegiatan sesuai rencana. Dalam merencanakan penyuluhan kesehatan, langkah apa yang harus dilakukan pertama kali oleh penyuluh? A. Menentukan tujuan promosi kesehatan, menentukan prioritas penyebab masalah, C. Melakukan identifikasi penyebab masalah, D. Menetapkan prioritas masalah, E. Analisa situasi, identifikasi masalah masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Analisa situasi, identifikasi masalah masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Kita lihat di pembahasan bahwa langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan merupakan siklus yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari 1. Analisa situasi, identifikasi masalah masyarakat, wilayah, dan kebijakan, 2. Menetapkan prioritas masalah, 3. Melakukan identifikasi penyebab masalah, 4. Menentukan prioritas penyebab masalah, 5. Menentukan tujuan promosi kesehatan, 6. Menentukan sasaran promosi kesehatan, 7. Menentukan jenis kegiatan promosi kesehatan, 8. Menentukan metode promosi kesehatan, 9. Menentukan penyedia promosi kesehatan, 10. Menentukan pelaksanaan kegiatan, 11. Menentukan alokasi dana kegiatan, 12. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, 13. Menentukan kegiatan monitoring, dan yang 14 adalah menentukan kegiatan evaluasi. Oke, diingat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kisi-kisi analisa tabulasi data. Peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul pada kuesioner THBS rumah tangga di Kelurahan Maju Terus untuk rekap melalui komputer Puskesmas B. Upaya pengolahan data oleh peneliti termasuk pada tahap A. Coding data, B. Editing data, C. Cleaning data, D. Tabulasi, E. Recording data. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu editing data.
Di pertanyaan bahwa peneliti melakukan klarifikasi keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data. Ini dimaksudkan melalui input data yang dilakukan melalui kuesioner. Itu diolah dan dimasukkan data-datanya. Ini berupa upaya editing data. Lebih jelasnya kita lihat pembahasan bahwa langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan merupakan siklus yang terdiri dari pengolahan data atau disebut juga proses praanalisa. Ini sebagai berikut. Yang pertama, editing data. Itu lebih ke pemeriksaan data. Kemudian 2, pengembangan variabel. Spesifikasi variabel yang diperlukan. Kemudian coding data. Itu pemberian kode pada data. Misalkan tingkatan pendidikan yaitu SD diberi kode 1, SMP kode 2, SMA kode 3, kemudian perguruan tinggi kode 4. Kemudian yang keempat adalah cek kesalahan. 5, membuat struktur data. 6, cek preanalisa komputer. 7, tabulasi. Ini berupa kegiatan menggambarkan jawaban responden. Kemudian 8, cleaning data. Pembersihan data. Kemudian recording data, pencatatan atau perekaman data. 10, penyusunan laporan hasil pelaksanaan dengan menggunakan beberapa instrumen. Kayak diingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu peneliti melakukan analisa data RT01 berupa gambaran kondisi lingkungan RT1, kebiasaan membuang sampah sembarangan, perilaku acuh tak acuh terhadap sampah, dan minimnya pengetahuan warga tentang pemilahan sampah. Hal yang paling efektif untuk peneliti menganalisa data tersebut adalah A. Analisa kuantitatif, B. Analisa kualitatif, C. Analisa pribadi, D. Analisa acak, E. Analisa angka. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Analisa kualitatif. Ya, di soal bahwa ini ada kebiasaan membuang sampah sembarangan. Artinya sudah terbiasa perilaku membuang sampah sembarangan. Dan juga perilaku acuh tak acuh terhadap sampah. Kemudian minimnya pengetahuan warga. Nah, dari clue ini yang paling tepat itu data kualitatif. Artinya kalau kualitatif itu lebih ke tingkah laku, pengetahuan, kebiasaan. Adapun untuk kuantitatif ini lebih ke angka, hipotesa, pengukuran, dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa analisa data itu ada dua, itu analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, selanjutnya itu dalam melakukan penyusunan rancangan strategi penyuluhan, seorang promotor menyiapkan dokumen tertulis yang menggambarkan seluruh program dan strategi seperti fakta, situasi, dan kondisi, lingkungan, dan harapan masyarakat desa X. Upaya yang dilakukan seorang promotor tersebut termasuk pada A. Rencana atau program, B. Komunikator, C. Media yang digunakan, D. Pesan yang disampaikan, E. Sasaran yang dituju. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, rencana program. Di pertanyaan bahwa dikatakan di sini ada yang namanya menggambarkan seluruh program dan strategi seperti fakta, situasi, dan kondisi, lingkungan, dan harapan masyarakat. Nah, biasanya kalau di proposal ataupun di kegiatan-kegiatan itu ada yang namanya di latar belakang atau penjelasan dari program tersebut mengenai faktanya, datanya, kemudian dari situasi lingkungannya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Dan di opsi
jawaban yang tepat adalah yang A, rencana program. Kalau komunikator ini lebih ke siapa yang akan menyampaikan orangnya. Bisa kata lain yaitu pematerinya siapa ataupun narasumbernya. Nah, kalau media yang digunakan ini, kalau media berarti media cetak kah, media elektronik kah, atau media-media yang lain. Nah, pesan yang disampaikan ini, materi yang akan disampaikan itu berupa penyuluhannya berupa materi PHBS atau lingkungan sadar sampah dan lain sebagainya. Kemudian sasaran yang dituju, sasaran ini bisa berupa individu, kelompok, dan masyarakat umum. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, selanjutnya yaitu sebanyak 30 delegasi tokoh pemuda dari setiap RW di Kelurahan Sehat Jaya untuk mengikuti kegiatan pengembangan media sosial dalam kapasitas desa siaga aktif. Hal tersebut merupakan termasuk pada A. Rencana atau program, B. Komunikator, C. Media yang digunakan, D. Pesan yang disampaikan, E. Sasaran yang dituju. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Sasaran yang dituju. Di pertanyaan juga sudah jelas ya. Di sini ada clue-nya yaitu sebanyak 30 delegasi tokoh pemuda. Artinya ini adalah tokoh-tokoh pemuda yang ada di RW tersebut akan mengikuti kegiatan pengembangan media sosial. Ini termasuknya ke sasaran. Seperti yang diketahui bahwa sasaran itu bisa di individu, kelompok, dan masyarakat umum. Nah, di sini termasuknya ke individu, tapi nanti kemudian ketika sudah di pelatihan itu dibentuk wadah dan menjadi kelompok tokoh pemuda. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam studi kasus. Nanti di video selanjutnya juga kita akan membahas mengenai analisa kasus prediksi soal SKB penyuluhan kesehatan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.